Luar biasa enaknya teman-teman. Tahu kacang almond lebih kaya rasa menurut saya. One last exhale of a big old... Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya ucapkan sugeng rawuh, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk membuat percobaan bersama saya membuat tahu. Tetapi tahu kali ini bahan dasarnya saya ganti dengan bahan dasar kearifan lokal. Yang pertama karena di rumah itu selalu ada bahan tersebut, dan sementara kalau kedelai saya harus keluar atau menyempatkan diri untuk mencari kedelai. Jadi bahan yang harus saya cari itu saya skip, saya gunakan saja bahan yang ada di rumah hasil dari panen di ladang, yaitu kacang almond teman-teman. Nah, saya tidak tahu, mungkin kita juga bisa mengganti dengan kacang-kacangan yang lain. Saya belum pernah mencoba sebenarnya, mungkin kita juga bisa mengganti dengan kacang tanah atau mungkin jenis kacang-kacangan yang lain, saya tidak tahu. Dan ini adalah kali pertama saya mencoba membuat tahu seumur hidup saya, teman-teman. Saya belum pernah bikin tahu sebelumnya, dan bahan dasarnya langsung saya ganti dengan kacang almond. Saya tidak tahu apakah nanti jadi atau tidak, mudah-mudahan jadi ya teman-teman. Dan kacang almondnya ini sudah saya rendam 1 malam, sekitar 12 jam mungkin, kurang lebih ya, 1 malam gitu pokoknya. Dan ini kacang almondnya sudah saya kupas seperti ini, jadi sudah tidak ada kulitnya, tinggal dalamnya. Terus selain kacang almond, saya juga menggunakan bahan yang lain, yaitu cuka, tetapi di sini saya menggunakan cuka anggur seperti ini. Dan juga selain itu saya menggunakan jeruk lemon ini teman-teman. Sebenarnya sepertinya itu saya bisa, karena saya ngelihatnya gini teman-teman, kalau saya bikin keju, fresh keju, saya pernah share resepnya ya teman-teman. Pilihannya ada 2, kita bisa menggunakan untuk menjadi bahan pengentalnya menggunakan lemon atau menggunakan cuka, bisa pilih salah satu. Tapi kali ini saya berpikir saya mau gabungin antara jeruk lemon ini dengan cuka. Sepertinya dua-duanya bisa atau salah satunya juga bisa teman-teman. Dan karena teksturnya nanti di bayangan saya setelah kita blender kacang almondnya ini bentuknya akan seperti susu, jadi saya terpikir barangkali bisa kita kentalkan menggunakan lemon dan cuka ini. Apakah nanti tahu dari bahan dasar kacang almond ini akan berhasil atau enggak? Sekarang saya mau blender dulu ini kacang almondnya ya teman-teman. Mudah-mudahan blender saya masih bisa dipakai, karena waktu itu saya blender kelapa dan berasap, terus belum saya pakai lagi blendernya. Saya tambah dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya siapkan panci seperti ini. Terus di sini kayak pas teman-teman tempat yang ada bolong-bolongannya gitu, kayak saringan juga. Terus di atasnya ini kain yang sudah dicuci bersih. Lalu sekarang ini saya tuang ke sini. Kemudian saya blender sisanya. Ini dia ampasnya teman-teman, saya angkat dulu seperti ini. Setelah saya saring tadi, ini saya blender lagi, dan ini untuk yang kedua kalinya ya. Jadi habis disaring, saya blender lagi pakai air lagi, terus saya saring lagi.
Ini sudah saya saring, seperti ini hasilnya. Sekarang ini saya rebus dulu sambil saya aduk-aduk. Lalu lemonnya saya iris, saya ambil dulu airnya, tapi saya mau pakai setengah aja. Ini sudah mendidih, dan sebelum saya masukkan lemon dan juga cukanya, ini mau saya ambil dulu sedikit teman-teman untuk diminum, karena ini sudah jadi susu almond. Wangi almondnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan dulu pertama jeruk lemonnya. Sekarang saya masukkan cukanya. Kalau susu sapi dia langsung misah teman-teman antara air dan partikel susunya. Ini juga misah tapi pelan-pelan misahnya. Masih kecil-kecil kelihatan. Ini saya diamkan dulu sampai nanti terpisah antara sari almondnya dan airnya. Ini yang susu almondnya tadi, saya mau coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah teman-teman, luar biasa enak banget. Luar biasa enaknya teman-teman. Wangi almondnya, dan ini fresh tanpa bahan tambahan apapun kecuali air ya teman-teman. Enak banget, segar, luar biasa. Jadi selain bikin tahu, bisa diambil untuk jadi susu almond, dan ini susu almond homemade ya teman. Ini sudah dingin tapi belum dingin sekali. Massa dari krim almond ini dia lebih ringan daripada massa airnya. Jadi kalau kita lihat ke bawah, itu ada air di bawah yang bening. Tuh kelihatan, dan krimnya dia naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah saya peras, tapi dia masih belum bisa dipotong ya teman-teman, karena masih ada kandungan airnya. Sekarang saya tutup begini, kemudian di atasnya ini saya kasih dengan beban. Ini tahunya sudah saya tekan gini, ini udah semalaman ya teman-teman. Kalian sukses atau enggak ya, tapi tadi malam waktu saya tidur, saya ingat bahwa almond ini mengandung minyak yang banyak sekali. Jadi mungkin tidak akan keras. Tuh lihat teman-teman, ini minyak, ini bukan air, ini benar-benar minyak almond. Dan tuh lihat ini juga di sini, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat tuh, ini minyak, ada airnya sedikit, tapi ini semuanya sudah minyak. Jadi mungkin tidak keras ya mungkin teman-teman. Hasilnya seperti ini. Tahunya tipis karena almondnya juga cuman sedikit. Tuh, di sini keras teman-teman, sebelah sini keras ya, dan yang di pinggir-pinggir ini dia lebih lembut. Nah, ini dia teman-teman penampakan tahunya. Hampir pecah yang di sebelah sini. Ini karena dia tahunya tipis teman-teman. Nih seperti ini. Ini belum saya potong ya teman-teman. Cuman kalau saya pegang, dia di sini memang empuk. Lebih lembut dibanding dengan tahu dari kacang kedelai. Nanti saya iris setelah ini. Barangkali menurut saya ya, mungkin karena kandungan lemak nabatinya atau minyaknya di almond ini jauh lebih banyak dibanding dengan kandungan minyak di kacang kedelai, sehingga membuat teksturnya menjadi lebih lembut. Karena ini sudah saya tekan, sudah saya padetin, saya peras dan saya timpa dengan tekanan di atasnya semalam teman-teman, dan yang keluar itu bukan air, yang keluar adalah minyak. Ini minyaknya teman-teman. Nih, nggak tahu kelihatan apa enggak ya, mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan minyaknya teman-teman, harus miring, tapi kalau miring banget takutnya tumpah. Jadi yang keluar adalah minyak, bukan air. Ini yang membuat mungkin tahunya menjadi lebih padatnya, jadi lebih lembut mungkin ya teman-teman. Kalau untuk rasanya nanti kita coba, tapi setidaknya saya mencoba dan ternyata berhasil. Mungkin kalau misalnya saya bikinnya lebih banyak, mungkin 2 atau 3 kilo mungkin akan lebih tebal. Ini karena
saya bikinnya cuma 1 kilo dan saya nggak punya media cetakan teman-teman, jadi mencetaknya pun ala kadarnya. Tetapi ini 1 piring ini sepertinya cukup untuk dimasak untuk makan bertiga. Nanti kita campur dengan apa belum tahu, tapi yang jelas percobaan saya bikin tahu menggunakan kacang almond ternyata berhasil. Mungkin kalau kita bikin dengan kacang yang lain mungkin berhasil juga ya, misalnya dengan kacang tanah, tapi kacang tanah juga minyaknya, kandungan minyaknya juga banyak. Tapi mungkin kita bisa mencoba dengan jenis kacang-kacangan lain yang tidak mengandung minyak terlalu banyak, mungkin ya, biar lebih padat. Oke, sekarang ini mau saya coba, saya iris sedikit dan kita coba apakah kira-kira enak atau enggak rasanya. Nah, ini dia teman-teman tahunya. Tuh, ternyata jadi teman-teman, ini dia tahunya. Rasanya bagaimana? Saya cicip ya. Ya, jauh lebih lembut teman-teman. Dibilang seperti tahu sutra enggak, cuman teksturnya dia lembut banget. Nih. Saya coba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya, rasa tahu, cuman teksturnya dia benar-benar lembut banget. Seperti apa ya? Jauh teman-teman, jauh lebih lembut dibanding tahu. Mungkin karena kandungan minyaknya tadi itu ya yang bikin dia jadi lembut banget. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi benar-benar lembut banget. Jadi ini percobaan bikin tahu almond ternyata berhasil. Kalau saya diminta untuk memilih untuk rasa ya, rasanya milih yang lebih suka yang mana, yang almond atau yang kacang kedelai. Kalau untuk lidah saya lebih suka rasa yang tahu kacang almond. Lebih kaya rasa menurut saya. Cuman kalau untuk teksturnya, saya lebih memilih tahu yang dari kacang kedelai. Karena lebih keras dan lebih kenyal gitu. Kemudian ini tahu kacang almond ini kalau dibandingkan dengan tahu sutra, sebenarnya teksturnya masih lembut tahu sutra. Jadi ini antara tahu yang biasa dengan tahu sutra gitu teman-teman untuk tekstur kelembutannya. Dan ini sepertinya kalau kita bikin menjadi tahu goreng, langsung digoreng itu sepertinya akan hancur. Sepertinya ya, karena ada kandungan minyak dengan tepung digoreng. Pikiran saya dia bakalan hancur karena dia juga lembut banget. Tapi mungkin kalau kita goreng menggunakan tepung atau kita masak dengan cara lain, itu mungkin berbeda cerita. Tapi anyway teman-teman, ternyata berhasil bikin tahunya. Dan ini yang tahu yang cuman segini ya, segini teman-teman, ini tahu sultan ini mahal. Karena bikinnya lama. Mahalnya karena membutuhkan waktu saya, jadi totalnya 1 hari 1 malam untuk bikin tahu ini. Jadi cost atau biaya untuk bikinnya mahal. Itu makanya dia menjadi harganya kalau dijual mahal, karena butuh tenaganya juga, pembuatannya juga lama, dan bahannya juga mahal. Walaupun di sini murah, karena kalau untuk di rumah ini kacang almond lebih murah dibanding kacang kedelai, karena kalau kacang kedelai saya harus beli keluar, sementara kacang almond sudah ada di rumah gitu. Anyway teman-teman, percobaan saya kali ini berhasil walaupun tidak sesempurna dari tahu kacang kedelai. Rasanya ternyata enak, dan teman-teman silakan menunggu, mudah-mudahan nanti di lain hari, ini mau saya simpan di kulkas, di lain hari saya bisa tunjukkan ke teman-teman kira-kira tahu yang cuman sauprit ini mau saya olah menjadi apa. Nantikan juga video-video selanjutnya, saya akan mengolah ampas dari kacang almond ini menjadi tempe bengok. Matur nuwun teman-teman sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!